Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 1 ingin melakukan tugas akuatik tentang gaya dada. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan kami satu persatu dari anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu saya, nama saya Ikhwan Sedul Birri Harahap, NIM 240865357. Nama saya Eva Julianti dengan NIM 2408636. Saya Zaya Anissa dengan NIM 240864113. Saya Dinda Fadila Rahmi dengan NIM 2408633. Saya Roli Risedipani dengan NIM 24086481. Dan saya Miftahul Fadlan dengan NIM 24086159. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang renang gaya dada. Gaya dada yaitu gaya yang sangat fundamental sekali dalam akuatik, yaitu gaya yang sangat dasar yang bisa dilakukan oleh pemula. Jadi gaya ini sering disebut sebagai gaya katak karena gayanya mirip dengan gerakan katak berenang. Jadi gaya ini dapat dilakukan dengan badan lurus ke depan, menggunakan kaki membuka menutup seperti katak. Jadi kami nanti akan menjelaskan ataupun mempraktekkannya secara langsung, bagaimana tata cara melakukannya, pengenalan air, sampai dengan pelaksanaannya secara langsung. Mungkin itu saja. Langsung saja kami akan memulai pemanasan. Cekidot. Cekidot. Cekidot.
Oke, jadi sebelum kita memasuki air, maka di sini tuh rekan-rekan saya akan mempraktekkan gimana gerakan kaki ketika berada di dalam air. Oke, mari kita lihat dekat ke sini. Nah, di sini saudara saya Fadlan akan mempraktekkan. Yang pertama, kaki poin. Yang kedua, tarik sampai bokong. Nah, yang ketiga, tendang ke samping, diluruskan. Nah, terus diulangi lagi, tarik ke bokong, tendang ke samping, luruskan. Tarik ke bokong, tendang. Nah, berikut teman saudari saya. Oke, tarik ke bokong, tendang ke samping, luruskan. Tarik lagi, luruskan. Nah, jadi seperti itulah gerakan kaki ketika berada di dalam air. Saya akan menjelaskan bagaimana regulasi ketika kita melakukan gaya dada terkait gerakan tangan. Oke, yang pertama di sini ada rekan saya. Oke, yang pertama sekali yaitu luruskan tangan. Tarik ke samping sampai dada. Diputar lalu diluruskan lagi. Dan meluncur. Nah, diulangi lagi. Tarik, luncur. Tarik, luncur. Tarik, luncur. Nah, di sini ada satu lagi rekan saya. Tarik, luncur. Tarik, luncur. Nah, lakukan berdua. Lakukan berdua. Di berikut adalah koordinasi gerakan gaya dada ketika berada di luar akan dipraktekkan oleh saudara saya di samping. Oke. Jadi, udah. Yang pertama sekali itu menarik tangan ke belakang. Terus meluncur. Sembari kaki dihentakkan dan meluncur sejenak. Nah, coba diulang. Tangan, kaki, meluncur. Tangan, kaki, meluncur. Nah, dan jangan lupa pernapasannya itu dengan cara ketika kita meluncur, maka kita akan membuang melalui mulut. Dan ketika kita naik, ambil napas sejenak, terus meluncur lagi, terus buang. Begitulah koordinasi gerakannya. Coba dipraktekkan lagi, diulang-ulang. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan air. Jadi pengenalan air ini bertujuan untuk supaya kita tidak kaget ketika suhu air di kolam itu terlalu dingin. Jadi ini sama dengan penyesuaian diri kita dengan suhu di air. Jadi caranya itu yaitu dengan mengambil nafas di luar, terus ketika masuk ke dalam air, kita membuangnya secara perlahan seperti hal. Tengok nih kakak kita nih ya. Dibuang secara perlahan supaya suhunya sama. Oke. Lanjut. Gerakan kaki. Oke. Gerakan kaki itu kayak katak. Aduh, ini teman-temannya terlalu rapat ya guys. Aduh, geser sedikit, geser. Oke, geser. Nah, gerakan kaki ini sebelum kita melakukannya secara langsung, kita harus melatih kaki dulu supaya otot-otot kaki ini lebih kuat dan gerakannya lebih terkoordinasi. Jadi satu-satu, jangan langsung ke tengah terus mencoba tangan, kaki, pernapasan sekaligus. Jadi satu-satu dia, mulai dari pernapasan dan kaki. Terkait gerakan kaki inilah dia. Tendang, dilurusin. Tendang, dilurusin. Terus dilakukan supaya otot kita dan gerakannya terkoordinasi di otak. Terus dilatih ya guys, di pinggir kolam sebelum pergi ke tengah kolam. Oke, ini sebenarnya ketika kita menendang dan dilurusin itu ada jeda. Jadi dilurusinnya dulu agak
sebentar supaya kita meluncur. Oke. Kita lanjut gerakan tangan. Nah, jadi gerakan tangan ini juga diperlukan supaya koordinasinya lebih bagus sebelum melakukan semuanya. Jadi terkait gerakan tangan seperti ini. Ketika diluncurkan, kepala dimasukkan lalu napas dibuang. Terus diayunkan ke dada, ditarik kan supaya meluncur. Terus kepala dikeluarkan supaya mengambil nafas. Oke, seperti itu latihannya di pinggir kolam. Terus dilakukan supaya otot tangan juga lebih kuat gitu, lebih gimana maksudnya, supaya darah lebih mengalir ke tangan supaya nggak kaku. Oke, terus dilakukan dan dilatih. Oke. Ha. Setelah semua itu dari awal tadi di atas gerakan tangan, kaki, koordinasi semuanya, pengenalan air. Nah, langsunglah kita mencoba mempraktekkan gerakan dada di dalam air. Jadi gerakannya itu sama dengan koordinasi yang kita lakukan di atas tadi. Jadi dicobalah untuk melakukannya di dalam air dan lakukan terus latihan supaya lulus ujian. Oke, jadi seperti itu ya guys. Ingat tipsnya itu tangan tendang pakai kaki, terus di tangan dilipat sebahu, terus angkat kepala, tarik nafas, terus luncurkan tangan sambil kaki dilipat, terus tendang lagi, terus tangan lagi, terus diulang-ulang lagi. Nah, oke, tengok nih, perhatikan ya guys. Kaki, tangan, kepala, kaki, tangan, kepala. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Oke. Yang terakhir, jangan lupa untuk pendinginan supaya denyut jantungnya turun secara bertahap. Nah, yang kedua, supaya otot kita tidak kram, menghindari otot kita supaya nggak kram. Yang ketiga itu supaya sirkulasi darahnya kembali normal. Dilanjut supaya suhu tubuh kita kembali lagi panas. Kan di dalam air tadi dikedingin gitu kan, supaya suhunya kembali normal. Oke, dan pokoknya jangan lupa pendinginan guys, karena ini juga penting ketika kita selesai berolahraga. Oke, mungkin itu aja tugas video kami. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian yang menonton. Jangan lupa di like, ditekan tombol like dan subscribe. Oke, bye bye.